أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah maha perkasa, maha bijaksana, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Mas Fadli, tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Syauqi, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, wabil khusus para Gen Z yang insya Allah menjadi penerus yang baik di dunia maupun di akhirat, bisa menjadi orang yang menyelamatkan orang tuanya, orang yang bahagia fid dunia wal akhirah. Salah satu caranya adalah terus memperdalam ilmu tentang sholat, ilmu tentang ibadah. Meskipun circle-nya selalu mengatakan so alim, rajin amat sih pengajian, rajin amat sih belajar ngaji, entar bro pas tua aja baru belajar. Biasanya ada yang ngomong seperti itu. Maka memang sudahlah seperti itu ujiannya, karena almar'u ala dini khalilih, seseorang itu dinilai dari bagaimana agama temannya. Maka memang agak susah-susah gampang tuh cari teman yang sesirkel dalam kebaikan, agak susah-susah gampang. Ibu dalam, bapak nyari kawan jalan pergi pengajian itu lebih susah dibanding cari satu orang buat bareng goncengan ke pengajian, itu lebih susah dibandingkan ada 3 orang main gaple cari satu pemain. Kalau satu yang dicari pemain bisa datang 4. Kalau diajakin pengajian, subhanallah, jangankan 4 orang, satu aja agak sulit. Maka subhanallah, karena sulitnya itu al-ajar ala qadril masyaqqah, pahalanya juga tergantung kesulitannya. Semakin banyak yang mencibirmu agar istiqomah nih, biar hati Gen Z kuat menjalani ibadah meskipun banyak yang nyindir-nyindir. Semakin banyak yang menyindir, semakin banyak pahalanya. Semakin besar ujiannya, semakin tinggi juga derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada kisah inspiratif yang sering saya bawakan di mimbar Islam itu indah, yang insya Allah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Ada seorang anak yang menyerah ke masjid karena dinyinyirin. Akhirnya dia ngadu sama ibunya, Mas Fadli. Gen Z ini ngomong sama, "Mak, malas dibilang sok suci." Gitu kan. Kata maknya, "Ya sudah, besok terakhir aja nak, kamu ke masjid bawa segelas air. Tapi syaratnya jangan sampai air ini tumpah sampai kau pulang dari masjid." Kata ibunya, "Gimana?"
tumpah nggak? Kata anaknya, tidak. Saya fokus menjaga airnya biar nggak tumpah. Kata emaknya, ada nggak yang nyinyir? Kata dia, nggak tahu mak, saya nggak perhatiin. Ya. Karena saya fokus sama airnya. Kata emaknya, begitulah ibadah nak. Ya udah fokus aja ibadah, nggak Betul. usah peduliin yang ngata-ngatain. Masya Allah. Tepuk tangan buat Iya. Ustadz Syam. Kita lanjut lagi jamaah. Ada video tayangan nih tentang ini cara biar temenmu mau sholat Jumat. Nih buat yang nggak pernah sholat Jumat. Ayo silakan nonton nih sama-sama. Ini Masya Allah luar biasa. Baru dinyanyiin gitu doang udah tersindir. Ada yang udah nyanyiin gitu malah narik selimut. Wah itu bahaya itu. Nah ini mana anak Gen Z yang masih hebat ini Bib. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Tapi ada istilah nih Bib buat anak Gen Z nih. Katanya sekarang itu dunia sama akhirat tuh kalau bisa harus balance banget katanya. Wah maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya pengen pahala dapat tabungan di akhirat, dunianya kesenangannya juga dapat. Nah permasalahannya kadang-kadang anak-anak Gen Z ini pengen kesenangan dunia, kebablasan, nabrak-nabrak aturan agama. Nah kalau udah kayak gini, pahala yang udah ditabung bertahun-tahun, kira-kira bakalan habis gak tuh kira-kira tuh? Atau bagaimana Bib? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Syaugi. Habib Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman dari Gen Z dan kita semuanya yang sedang berjuang dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga di antara kita yang bilang, Ustadz itu dunia sama akhirat harus balance, harus serasi, harus seimbang. Ngomongnya teorinya begitu tapi prakteknya nggak sesuai. Terkadang dibilang balance tapi aslinya nggak balance, realitasnya nggak sesuai realitanya. Maka kita harus berusaha apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam prakteknya. Kalau kita bilang dunia dan akhirat harus seimbang, maka ayo jangan sampai gara-gara dunia akhirnya hancur akhirat kita. Kita sibuk kejar dunia, sibuk kejar setoran, sibuk kejar cuan, sampai tiap waktu panggilan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian kita tinggalin atau kita abaikan panggilan tersebut. Katanya kita pengen balance, katanya kita pengen seimbang antara dunia akhiratnya. Allah panggil kita 5 waktu dalam sehari, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat biar kamu menang, biar kamu sukses, biar kamu bahagia, biar kamu selamat duniamu juga akhiratmu, ya. Kemudian Nabi juga wanti-wanti kita dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia jadi sumber segala masalah. Kamu punya dunia nggak ada masalah, asalkan duniamu kamu sandarkan untuk akhirat. Kan enak kita kerja, duit dapat, pahala dapat, dunia dapat, akhirat juga dapat. Di saat kita sandarkan, saya cari rezeki ini, saya kerja, saya dagang, saya usaha, biar saya dapat rezeki yang halal, bisa saya berikan untuk keluarga saya, bisa saya nabung untuk saya menikah dengan rezeki halal saya, itu cakep luar biasa. Tapi ada sebagian orang seradak kanan, seradak kiri kanan, pokoknya mau halal, mau haram, yang penting dia dapat duit, yang penting dia dapat dunia. Ini salah. Jadi punya dunia nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu cinta kepada dunia tersebut. Orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada dunia, bisa jadi itu sumber segala masalah. Hidupnya nggak tenang, pasti ada aja problem hidup. Di saat kita sampai kepada tempat seperti itu, maka kita lihat bagaimana kondisi hati kita kepada dunia. Jangan sampai dunia terlalu melekat di dalam hati kita. Cukup taruh dunia di tangan dan kaki kita. Karena dunia yang sekarang kita berada di atasnya cuman tempat sementara kita hidup. Dunia ka mahilil maqar wa inna mahilil mamar fafkir wam'in bin nazar wala takun kasaima. Dunia yang sekarang kita ada di atasnya cuman tempat kita lewat. Cepat apa lama, tua apa muda, sehat apalagi sakit, kita bakal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, makasih banyak Habib, jazakallah khairil ilmunya. Tepuk tangan buat Habib Syaugi. Masya Allah, kita lanjut lagi sekarang, waktu kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dua-duanya dari Cirebon. Silakan Ibu. Ini dia. Maaf Ibu. Boleh maju ke depan Ibu. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Siti Saadah dari Majelis Taklim An-Nur Solihah, Tegalwangi, Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Siti Saadah. Mau nanya sama siapa Ibu? Bapak Ustadz Maulana. Oh Bapak Ustadz Maulana. Kenapa Ibu pilih dia? Salah. Kenapa Ibu pilih dia? Mau nanya apa maksudnya Bu? Iya. Mau bertanya Pak Ustadz. Banyak anak muda zaman sekarang yang merasa punya pahala baik sama orang lain. Tapi meninggalkan sholat dan baca Al-Quran. Gimana cara menyadarkannya supaya tidak meninggalkan sholat dan baca Al-Quran. Jadi intinya adalah gini Bu ya. Ini anak-anak Gen Z ada yang berpikir begini. Katanya gini, kenapa nggak sholat? Loh ngapain sholat gak apa-apa lah. Aku walaupun gak sholat kan tapi aku udah berbuat baik. Aku udah sedekah, udah segala macam. Udah aman dong. Cuma sholat aja aku ngejalanin. Nah gitu ya Bu ya? Kurang lebih ya? Saya mau bisikin teman saya dulu Bu. Kalau cari lagi yang segini pas. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti, Masya Allah. Makasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ukurannya. Iya. Oke semuanya Bu. Izin Habib dan Sasam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua orang yang merasa aman. Jangan dulu merasa aman sebelum tahu dikubur gimana kabarnya. Jangan dulu merasa aman. Di mana di Padang Masar? Aman enggak? Nah, jangan dulu merasa aman kalau di timbangan, di mizan, enggak. Apalagi di titian. Nah, buat kita dengerin. Kembali lagi pada diri kita. Gimana anak-anak Gen Z ini tidak puas pada ibadah yang lain. Karena gini, orang yang tidak salat itu dihancurkan kepalanya, siksanya kepala. Dihancurkan kepalanya. Saya mau nanya, ada nggak orang hidup tanpa kaki? Ada. Ada. Ada nggak orang hidup tanpa tangan? Ada. Pernah lihat nggak ada orang jalan-jalan tanpa kepala? Nggak ada. Jamaah. Sekalipun banyak amalanmu, kalau tidak ada salatmu, tidak bisa kau dapat. Terkatung-katung itu. Karena ibaratnya salat itu untuk mendapatkan, meraihnya. Nggak bisa kalau tidak ada salatnya. Bu, ada makanan. Bisa naik nggak? Kalau nggak pakai tangan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, yang kita harus lakukan untuk para Gen Z ini, kepada kita orang tua, orang-orang di sekitarnya, gimana supaya mereka itu mau sholat. Yang pertama, keteladanan dari orang tua. Orang tua jangan suruh nyuruh aja. Buktikan, praktekkan sholat berjamaah. Yang kedua, cari lingkungan yang ada masjidnya. Banyak orang yang dalam hal ini cari rumah yang tidak ada masjidnya, yang jauh dari masjid, supaya tidak kedengaran suara azan berisik katanya. Kenapa tidak cari rumah yang dekat masjid? Enak tuh anak-anak pada main tarawihan, main-main sarung. Pernah lihat? Nikmat itu. Anak-anak kampung itu boleh. Iya betul. Sekarang anak-anak mau ke masjid susah itu. Iya, dan juga bapak-bapak yang ada di masjid jangan galak-galak sama anak-anak. Ya, jangan marahin anak-anak ke masjid. Iya. Nanti kalau bapak meninggal siapa yang isi masjid? Iya, emang bapak hidup terus gitu ya kan? Iya. Benar. Jadi gini, selain keteladanan, lingkungan, tolong buat sesuatu yang menyenangkan. Betul, di masjid. Kalau perlu di masjid itu ada tempat bermain, Ada aktivitas. ada TPA. Jadi anak-anak seneng. Main ke sana. Kalau perlu kasih apresiasi. Masya Allah. Kasih hadiah sama anaknya. Rajin sholat. Nggak apa-apa, Allah aja kasih pahala. Betul. Kenapa kita tidak kasih hadiah? Masya Allah. Dan yang paling penting, doakan anak kita
supaya jadi anak yang soleh. Amin. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Yang berikutnya yang mau bertanya sama guru-guru kita boleh silakan angkat tangannya. Oh, wah, saya tertuju terakhir dekat Ustadz Maulana. Bapak izin Pak, kita kasih kesempatan laki-laki kaum minoritas yang ada di pengajian ini. Silakan Bapak di sebelah sini Pak. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni dari Majelis Taklim An-Nur Solehah Tegalwangi Cirebon. Tepuk tangan buat Pak Fatoni. Mau nanya sama siapa Pak? Mohon izin kepada Al Ustadz Sam. Ustadz Syam, boleh. Enggak, Pak. Bagaimana Pak Ustadz kalau anak muda nih yang terlanjur sholatnya asal-asalan dari kecil sampai balik, mungkin karena tidak mengerti ilmunya Pak Ustadz. Dan bagaimana, apakah harus mengulang qada sholatnya Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bentar dulu sini Pak. Coba ada Saya prakteknya. ada praktek contoh Ya. anak kecil Anak yang kecil. sholatnya asal-asalan. Sholatnya asal-asalan. Bercanda, oh bercanda. Terus udah gitu balik badan, kiblatnya di sana. Udah batal nih gini. Set, batal langsung, iya. Iya kan? Iya, itu makasih banyak Pak. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Pak Fatoni. Ustadz Maulana makasih banyak, silakan dijawab Ustadz Syam. Terima kasih Pak pertanyaannya. Tapi guru kami Ustadz Maulana, Habib Syauqi, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ternyata hari ini alhamdulillah Allah kasih hidayah belajar sholat. Sehingga ketika dia belajar sholat dia baru sadar, ternyata selama ini saya sholat salah ternyata. Keliru, berarti selama ini sholat saya ndak sah. Contoh kecilnya Bu. Allahu Akbar. Contoh kecil ini ya. Ibu, yang mana yang dimaksud takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram itu rukun sholat. Kalau hilang takbiratul ihram, ndak sah sholat. Allahu Akbar. Yang mana takbiratul ihram? Tangankah, muluttkah? Yang mana takbiratul ihram itu Bu? Hah? Takbiratul ihram itu mulut. Subhanallah. Maka tidak boleh sholat silent mode. Tahu silent mode? Mode diam. Ada orang sholat tidak bergerak mulutnya. Subhanallah. Nah, hari ini belajar dia. Berarti selama ini saya salah. Gimana ini? Diqadha atau gimana ini? Maka Nabi pernah melihat seorang yang sedang sholat, begitu cepat sholatnya. Kata Nabi, udah sholat? Kata orang ini, udah ya Rasulullah. Ulangi, kamu belum sholat. Diulangi lagi, ulangi, kamu belum sholat. Sampai orang ini menemukan tumakninah dan sholatnya benar. Maka kalau kita ambil dari kisah ini, kita bisa mengatakan, qadha lah sholat yang kau ingat. Kalau ada yang diingat sholatnya, oh enggak benar dulu sholatku. Tadi dibahas sama Habib, ternyata auratku pernah kelihatan. Dulu hobinya pakai baju jangkis, kelihatan subhanallah di belakang. Berarti waktu itu enggak sah sholatku. Diingat-ingat berapa tuh yang ditinggalkan, diqadha. Apalagi bulan Ramadan, bagus diqadha di bulan Ramadan. Biar berlipat ganda pahalanya. Nah, pendapat yang kedua, enggak mau mengqadha, boleh juga. Mau memperbanyak dengan menambalnya dengan sholat sunnah, silahkan juga. Karena ada dua pendapat. Yang satu qadha karena mengatakan hutang kepada manusia saja kita malu, ini hutang kepada Allah. Dan sholat itu adalah sesuatu perkara yang sangat penting dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka diqadha. Yang pendapat yang satunya mengatakan tidak, silahkan ditambal dengan memperbanyak sholat sunnahnya. Ini udahlah enggak qadha sholat sunnah pun tak pernah. Maka subhanallah sangat penting untuk mempelajari tentang sholat. Lalu bagaimana lagi apa yang mesti dilakukan? Karena adanya penyesalan kurangnya ilmu, kita mesti tahu tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Jadi kalau dia dianggap tidak tahu, cara menambalnya dengan sholat sunnah yang diperbanyak. Cuma ada ajaran ulama kita bagus sekali. Di Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, itulah waktu di mana pahala dilipat gandakan. Maka perbanyaklah di situ mengqadha sholat. Tapi kalau malu, subhanallah, paling bagus juga kalau habis sholat duhur nih. Habis sholat duhur, assalamualaikum, silahkan qadha sholat duhur yang lalu-lalu. Jadi habis dia sholat duhur satu kali, sholat duhur lagi satu kali. Yang pertama niatnya adaan, yang kedua niatnya qadhaan. Qadha yang mana? Qadha sholatku yang lalu-lalu dulu ya Allah. Ternyata dahulu itu salah caranya. Ternyata yang lalu-lalu saya tidak perhatikan cara berwudu. Ternyata yang lalu-lalu itu saya tidak perhatikan cara istinja. Sehingga saya tidak bersuci dengan benar. Sehingga sholat saya pun tidak sah. Maka ada ilmu sehingga memperbaiki sholat meskipun sholat itu telah berlalu.
lalu. Masya Allah. Jadi takbiratul ihram sambil mulut Allahu Akbar, hatinya niat. Jadi Niat. beda. Saya sholat maghrib gitu ya. Atau Anda jadi apa? Imam kah makmum kah? Ini sholat apa nih? Adaan, kodoan. Harus jelas tuh niatnya. harus jelas niatnya. Itu di hati. Ya di hati. Kalau cuma di mulut doang, di hati enggak? Itu sebelum takbiratul ihram namanya bacaan niat. Masya sebelum. Allah, Kalau iya. sebelum mah baca status aja boleh, apalagi baca niat. Oh, mantap. Tepuk tangan buat Ustadz Syab. Jazakallah khair. Kita lanjut lagi. Sekarang kita mau kasih kesempatan buat jamaah curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini yang kuning nih ya. Oke Ibu, ada nih Ibu mau curhat. Ibu boleh izin maju ke depan. Bapak maaf, ini istrinya Pak. Oh pantas Bapak anteng. Ya silakan. Ibu sini Ibu. Takut dimarahin istrinya. Ibu perkenalkan dirinya. Maksudnya apa? Iya, kalau macam-macam istri cubit Berarti tadi. istrinya galak. Iya. Galak gak Bu? Gak juga dong. Enggak juga. Coba tanya bapaknya, istrinya galak gak? Istrinya galak nggak? Ya begitu lah. Bener kan? Saya udah tahu. Ibu izin Ibu lihat ke depan Ibu. Badannya ke depan, perkenalkan dirinya Ibu. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Sarmiah dari Masjid Taklim Anur Soleha, Tegalwangi, Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu. Sabar Bu, buru-buru amat mau kemana sih? Saya mau curhat sama Ustadz Nur. Boleh. Pak Ustadz, Nah. saya ada titipan pertanyaan dari teman. Dia punya orang tua umurnya 90 tahun lebih. Masya Allah. Jadi dia tuh sudah lalai sholat. Tetapi dia ingat menitipkan uang sama cucunya, diutang sama mantunya. Ingat sholat lupa. Iya, jadi itu artinya orang tersebut tuh apa lemah imannya atau gimana ya Ustadz? Iya. Jadi yang jadi anak mantunya kok sholat lupa, duit nggak lupa. Oh iya. Gimana tuh Ustadz ya? Tepuk tangan dong, ini bagus ini. Giliran sholat alasannya udah uzur lupa, udah 90 tahun. Udah sholat belum ya? Giliran duit orang ngutang, inget. Ingat. Luar biasa. Warna duit juga inget berarti Bu? Ingat dong. Oh inget dong, Masya Allah luar biasa. Oke, coba Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi Kok waalaikumsalam? Sabar Bu. Bu, Ibu sini dulu, jangan main waalaikumsalam. Saya assalamualaikum dong. Iya. Dijawab dulu. Ntar biar sini dulu, Ustaz kan lagi curhat ini. Biar dulu coba. Dengerin. Buat orang-orang yang mendampingi orang yang sudah uzur, udah pikun, kita yang harus maklum. Nggak boleh kita memberikan penilaian. Allah aja maklum, ngapain kita tidak maklum? Kalau dia berkata, ada utangnya, giliran duit, ya ingat aja. Giliran salat, enggak. Iya. Kita tidak boleh seperti itu. Karena sebenarnya mereka yang sudah uzur itu ujian buat keluarganya. Sekali lagi, ujian bagi keluarganya. Maka mohon maaf Bu, kalau bisa suruh catat. Duitnya. Iya, catat semua yang merasa dia punya utang, orang berutang sama dia, catat. Lalu ingatkan orang-orang itu, kemungkinan ini adalah bagian dari cara Allah menyelamatkan hambanya yang punya utang yang belum bayar sama emak itu. Itu positif thinkingnya ya Ustadz ya. Benar juga. Jadi itu. positif tinggi yang pertama, kita yang diuji, yang kedua catat, karena itu salah satu bentuk menyelamatkan anak cucunya untuk bayar utangnya sama dia. Jadi yang jadi anak mantunya nggak boleh tersinggung ya Ustadz. Nggak boleh. Utang harus dibayar Ibu. Justru dia harus berterima kasih karena diingetin. Kan dia ada rencana, aku pinjam aja uang sama emak. Kan dia udah nggak lama lagi kan. Dan dia juga udah pikun, dia udah lupa. Aku Jadi pinjem. tidak bisa aku bayarnya. Jadi niat-niat yang buruk itu hilang. Benar. Jangan-jangan ibu disebut namanya juga. Jangan-jangan Ibu bagian yang menghutang lagi. Kayaknya dah. Jangan emak yang 90 itu nyebut nama ibu juga punya utang. Enggak lah. Nggak Masa aku tipe tukang utang apa Ustadz? Enggak lah. Enggak lah, sombong. Iya. Coba, Bu, sini dulu Bu, Ibu. Nih coba ditambahin sama Habib Syaugi dulu coba. Bib, silakan Bib, tambahin Bib.
Yang uzur bisa nggak sholat itu cuman orang yang nisyan wa naum, orang yang lupa dan tidur. Tapi bukan pura-pura lupa dan bukan pura-pura tidur. Ya kalau misalkan emang benar-benar lupa ya nggak ada masalah. Benar-benar dia lupa, emang udah uzur gitu. Tapi sekiranya dia punya anak, seperti mana tadi guru kita ngingetin kita, anaknya ingetin sholat. Karena biarpun dia udah nggak bisa diri, tetap dia harus sholat sebagaimana dia bisa. Duduk bisa, sholat dalam keadaan duduk. Tiduran, sholat dalam keadaan tiduran. Walaupun kamu dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, kamu tetap harus wajib yang namanya sholat dan tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Nah bener tuh, ini Masya Allah. Bapak punya keluarga yang usia 90. Punya. Yang selalu diutangin sama anak cucunya, mantunya. Iya. Berarti termasuk istri ibu bapak juga ada utangnya. Nggak ada. Gak ada, Pak. Nggak ada. Gak ada. Ustadz Mona gak percayain banget sih gitu. Iya, Ustaz Nur nggak bersah sama ibu. Oh, iya. Ya. Udah, nanti kita lanjut lagi pembahasannya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan tema tentang istimewanya sholat buat Gen Z. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tuh kan. Masih klarifikasi, noh. Kan.